Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu annal firara minal baladil lazi hiya mazanul ma'asi wa mazimmatuha la yaqdahu firrida. Ini menjelaskan bahwa lari dari negeri yang hanya negeri tempat sangka maksiat, apa hukumnya nanti? Di nagari ko maksiat lah jadi budaya adanya. Kini lari ya di negeri ko. Apa hukumnya enggak? Satu. Dan mencelanya negeri atau mencela maksiat itu tidak mencela pada reda. Lari dari nagari, nagari itu tempat sangka maksiat, banyak maksiat situ, dan mencela negeri maksiat itu tidak mencela pada tidak hilang ada dawanya dah. Ketahuilah oleh engkau bahwa sungguh orang lemah iman tu. Kadang-kadang menyangka dia bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana dilarang dari keluar dari negeri yang zahir di negeri itu penyakit taun. Di nagari ko bajangki penyakit taun. Maka orang nagari ko tidak boleh keluar. Dilarang Nabi dah. Penyakit tu dia. Yo, taun tu. Cuma corona gini. Itu dia. Itu menunjukkan, itu kata orang lemah dah. Itu menunjukkan di atas larangan dari keluar dari negeri yang zahir pada negeri itu maksiat. Jadi di nagari itu zahir maksiat. Tidak boleh keluar. Sebagaimana tidak boleh keluar dari nagari yang berjangkit penyakit taun. Itu yang dipahami oleh orang lemah. Orang lemah. Ya, man. Tak mau samuan turo. Ya tak? Ya. Keluar dari negeri yang berjangkit di negeri itu penyakit taun tidak disamakan dengan keluar dari negeri yang zahir pada negeri itu masih. Di orang lemah di semuanya. Kemudian kenapa demikian? Karena tiap-tiap satu dari keduanya itu lari dari ketentuan Allah Ta'ala. Dan demikian mustahil. Karena tiap-tiap satu dari keduanya lari dari penyakit taun, lari pula dari negeri maksiat, itu berarti lari dari keadaan Allah Ta'ala. Demikian mustahil. Tetapi ilat pada larangan dari mencerai negeri sesudah zahir penyakit taun, ada ilat. Ini ilat. Bahwa pekerjaan. Jikalau dibukalah ini pintu keluar, diizinkan keluar, sungguh berangkatlah dari negeri itu orang sehat-sehat. Dan tinggal pada negeri itu orang sakit hal keadaan kosong. Tanpa ada orang yang merawat bagi mereka. Padanya negeri itu. Jadi kalau itu, tanpa ada yang merawat bagi mereka. Maka binasa mereka. Hal keadaan mereka itu kurus, nak makan. Dan mendapat mudarat. Itu sebab maka dilarang keluar dari negari. Kalau berjangkit penyakit tahun. Itu rasionya. Kalau larilah orang negari kuah, sianang ka merawat yang sakit. Tentu sakit saya tiga kali. Dan nayonyo. Itu maka dilarang oleh Nabi. Keluar dari negari yang berjangkit dengan penyakit tahun. Di orang yang lemah disarubukannya lari dari negeri maksiat. Betul tak? Dan karena demikian menyerupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah hadis dengan apa diserupakan dengan lari dari medan tempur.
Di kalau orang lari dari penyakit taun di negeri itu, sama je orang lari dari medan tempur. Awak kalau berhadap-hadapan orang kafir, tidak boleh lari. Susu habis. Ya tak? Kalau mati jadi syahid, kalau menang, ya tak? Berbakti. Faham dia? Dia faham? Jadi jangan disamakan lari dari negeri maksiat, jo lari dari penyakit lari dari penyakit taun itu dilarang. Lari dari kampung maksiat disuruh. Kamu tu dah? Ayo. Tak bisa awak sembahyang isko. Benar? Beribadat awak tak bisa, sagalon tak bisa. Dan penduduk negari ko jahit-jahit. Disuruh Nabi yang meninggal negeri itu. Walau kana zalika, dan jikalau adalah demikian karena lari daripada, lari daripada penyakit taun itu, lari daripada koi macam itu, sungguh tidak diizinkan bagi orang yang sudah dekat akan negeri pada berpaling. Kalau ada ke negari yang penyakit itu, tidak boleh luar berpaling tu. Tinggal senang. Wakat zakarna, dan sungguh telah menyebutkan kami akan hukum demikian, di mana kami sebut di dalam kitab tawakal. Tak boleh lari ya. Dan apabila sudah mengenal diorang akan rahsia, mana Nabi melarang orang penyakit taun untuk keluar, zahirlah bahwa lari dari negeri yang hanya negeri itu tempat sangka maksiat, tiadalah lari itu lari dari qada. Lari dari ketentuan nak namanya. Indah. Tetapi termasuk dari ketentuan Tuhan adalah lari dari barang yang tidak dapat tidak. Nyatalah dari lari darinya barang tadi. Jadi lari wak ko kampung maksiat go, tinggalkan lari wak. Apakah lari dari ketentuan Allah? Tak. Bahkan ketentuan Allah lah menentukan haruslah lari. Sedemikian mencela tempat yang menyeru tempat kepada maksiat. Kau tampik maksiat. Jangan pikir. Tinggalkan negeri itu. Dan sebab-sebab yang menyeru dia sebab kepada maksiat. Di negeri itu ada sebab. Nan kamambau orang baik maksiat. Itu. Cela itu dia. Sedemikian mencela tempat-tempat yang menyeru tempat kepada maksiat dan sebab-sebab yang menyeru sebab kepada maksiat. Bagi karena lari dari maksiat, tiada dia dicela. Tidak, lari dari maksiat itu tidak dicela terah. Bukan dikatakan menentang hukum Tuhan lah. Bagi karena lari dari maksiat, tiada dia tiada dia dari maksiat itu dicela. Maka senantiasa salaf yang saleh membiasakan mereka akan demikian. Di tampik maksiat hindarkan. Pindah. Sehingga telah sepakat satu jamaah di atas mencela negeri Baghdad. Irak. Ada satu jamaah sepakatnya negeri Irak itu dicela. Dan menzahirkan mereka akan demikian di kambang-kambangnya. Negeri Irak itu tidak elok, negeri Irak tidak elok, negeri Baghdad tidak elok, negeri Baghdad tidak elok. Dan menuntut lari darinya Baghdad. Suruhnya orang lari. Jangan si kue tinggal. Karena waktu itu, kan sudah Baghdad penuh dengan maksiat. Maka berkata Ibnu Mubarak,
Katuftus masyrqa, sungguh telah berkeliling aku akan Masyrik dan Maghrib, maka tidak melihat aku akan satu negeri yang lebih jahat dari negeri Baghdad. Ini ya, lah keliling dunia dia naik no, nampak yang buruk jahit negeri Baghdad. Dikata orang bagaimana? Bangga jahit. Berkatalah dia Ibnu Mubarak, ianya negeri Baghdad itu negeri yang dianggap enteng pada negeri itu nikmat Allah. Orang tak mensyukuri nikmat Allah. Dan dipandang kecil pada negeri itu maksiat Allah. Tak perhatian orang. Dosa-dosa ketik. Dosa-dosa. Dianggap enteng kan. Dianggap enteng pada negeri itu maksiat Allah. Itu muka mantun. Itu kecil. Dan tatkalalah datang dia Ibnu Mubarak akan negari Khurasan, dikata orang baginya Ibnu Mubarak, bagaimanakah engkau lihat negeri Baghdad? Lah tibonya negeri Khurasan, bertanya orang Sinan, ana engkau lihat negeri Baghdad? Berkata dia, tidak melihat aku di negeri Baghdad itu kecuali yang aku lihat polisi yang kasar, lagi pemarah, gitu. Au tajiran lahfan, pedagang yang selalu bertengkar. Hina, nyopa dagang bertengkar. Atau orang kari yang heran, orang kari tapi tidak memahami yang nanti bacanya. Itu dirak dia. Dan tidaklah habis kaji. Dan tidaklah sepatutnya bahwa menyangka engkau bahwa demikian termasuk gunjing. Jadi kecil nak buat gunjing. Ya, walaupun macam itu kecil Ibnu Mubarak, jadi kecilnya gunjing. Baik itu. Karena sesungguhnya Ibnu Mubarak tidak mendatangkan dia bagi seseorang dengan ainnya. Kalau pribadi baru gunjing. Ya tak? Kalau ditujukan ke pribadi, ya gunjing. Tapi kalau ditujukan ke orang awam, orang nagari itu banyak obek dosun. Ada gunjing ada. Asyanu obek dosun, gunjing ada. Itu ya. Sehingga mendapat mudarat demikian seseorang dengan dia katanya tadi. Kalau seseorang ya. Hanya sungguh menyengaja Ibnu Mubarak dengan demikian adalah memberi pertakut manusia. Jangan sampai tinggal di Baghdad. Dan adalah dia Ibnu Mubarak, keluar dia ke negeri Mekah. Dan sungguh ada menetapnya Ibnu Mubarak di Baghdad. Sebelum pai ke Mekah, istirahat dulu di Baghdad. Itu mananya? Sungguh ada menetapnya di Baghdad. Yang mengintip dia akan persiapan kabilah, orang dan rombongan. Selama 16 hari. Barang menetap. Menunggu rombongan pergi ke Makkah ko, istirahat dulu di Baghdad 6 hari. Kemudian adalah dia Ibnu Mubarak bersedekah dia dengan 16 dinar. Bagi tiap-tiap satu hari adalah 1 dinar. 6 harinya sinan, 6 hari. Lew serakah. Bab itu kafaratun karena menutup bagi tempat tetapnya. Di 6 hari ya sinan. Ya nak, di negari nanti elok, jual di imbalnya. Just sedekah di 16 dinar. Faham? Dan sungguh mencela akan negeri Irak tadi oleh satu jamaah. Seperti Umar bin Abdul Aziz dan Ka'ab al-Ahbari. Itu celaan. Dah elok ke tak terina. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bagi budak baginya, nyucik ke budaknya, budak begini Umar. Di mana engkau tinggal? Di Madiam. Berkata dia budak di Irak. Berkata dia, maka apakah yang memperusah engkau dengan Irak? Akar juga engkau di Irak. Telah sampai akanku bawa pekerjaan tidak dari salah seorang
yang diam di akan negeri Irak, kecuali melimpahkan Allah baginya akan teman dari bala. Dia bala. Di teman tu jadi bah. Ini tanggalkan bala. Kan tak encak tu. Di teman wak jelasnya jadi bala dinya. Asing itulah wa zakara kam akhbari.